Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua yang saya banggakan, kembali lagi bersama saya Kak Adapa. Nah, di video kemarin kita kan sudah belajar mengenal apa itu rukun iman di dalam Islam. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai apa itu rukun Islam di dalam agama Islam itu sendiri. Baik, sebelumnya kakak mau bertanya dulu kepada adik-adik semua, apakah dari penyampaian materi kita yang kemarin sebelumnya mengenai rukun iman di dalam Islam, apakah adik-adik semua sudah mengerti, sudah paham, dan adik-adik semua sudah menerapkan dalam kehidupan adik-adik semua? Baik, adik-adik, sebelum kita masuk kepada materi kita mengenai rukun Islam, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari rukun Islam. Nah, pengertian dari rukun Islam yaitu suatu amalan atau perbuatan yang bentuknya itu secara fisik dan dipercaya bisa menjadi perantara terbaik bagi seluruh hamba Allah untuk masuk surga. Hal itu disebabkan oleh rukun Islam yang juga menjadi pondasi atau pilar dalam ajaran agama Islam, sama seperti rukun iman tadi yang kemarin. Artinya rukun Islam dalam Islam itu sendiri sangatlah penting dan berperan penting di dalam kehidupan. Amalkan juga rukun Islam ini dalam kehidupan sehari-hari setelah memahami makna di dalamnya dan bagaimana ketentuannya. Apa makna rukun iman dan rukun Islam? Keduanya sama-sama bermakna untuk hanya percaya kepada Allah dan hanya mengikuti semua perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Rukun Islam ada 5, yang diantaranya yang pertama ada syahadat, yang kedua ada sholat, yang ketiga zakat, keempat puasa, dan yang kelima naik haji bagi yang mampu. Tapi dalam pelaksanaan rukun Islam itu ada ketentuan yang harus diikuti oleh seluruh umatnya. Nah, adik-adik, hal itulah yang nantinya akan menentukan apakah seseorang harus melakukan secara wajib atau sifatnya sunnah menurut Islam. Islam dibangun di atas 5 perkara yang nantinya akan menjadi pondasi utama dalam hidup agar memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dari masing-masing isi rukun Islam ini memiliki aturan masing-masing. Nah, adik-adik, ini berikut ini penjelasan lengkap mengenai masing-masing dari rukun Islam tersebut. Yang pertama, rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Apa itu syahadat? Sebelum memeluk agama Islam bagi orang yang beragama lain, hal yang pertama yang harus dilakukan itu adalah membaca 2 kalimat syahadat, yang dimana hal ini menjadi suatu persaksian. Apa lafaz dari syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah atau Nabi Allah. Nah, selain itu juga adik-adik, apa makna di dalam supaya di kehidupan sehari-hari nantinya bisa diamalkan dengan benar. Secara umum sebagian besar masyarakat menggunakannya sebagai amalan harian. Ketika kita mengucapkan 2 kalimat ini, maka harus disertai juga dengan sikap hati-hati, karena hal itu berhubungan langsung dengan keyakinan kita kepada Allah. Selanjutnya ada rukun Islam yaitu sholat. Nah, apa itu sholat? Nah, sholat merupakan salah satu jenis ibadah yang wajib
yang wajib adik-adik dilakukan oleh muslim, setiap muslim, dan memiliki syarat atau bacaan-bacaan tertentu dan juga rukun-rukunnya. Sholat dimulai dengan ucapan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan ucapan salam. Lalu di awal syarat dalam pelaksanaan sholat, awalnya jumlah rakaatnya itu mencapai 50 rakaat. Wah, itu sangat banyak ya adik-adik untuk kita yang sekarang. Tapi Rasulullah SAW pun saat itu disarankan untuk menghadap kepada Allah agar dapat mengurangi waktu sholat dalam sehari hingga jumlahnya hanya 17 rakaat saja. Itu pun melalui proses yang cukup panjang adik-adik untuk jumlah rakaat dalam sholat yang sempat dikurangi hingga beberapa kali. Akhirnya sholat hanya 5 waktu saja dengan jumlah 17 rakaat. Nah, ini adalah rincian-rincian rakaat dalam sholat. Ada sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Ya kalau dijumlahkan ya ada 17 rakaat. Nah, sholat ini sangat wajib dan menjadi, kalau diibaratkan, menjadi tiang atau pondasi dari sebuah rumah. Kalau dari pondasinya tidak kuat, pondasi dari rumah tidak kuat, maka bangunannya akan roboh. Jadi sholat ini, jadi segala amalan dalam Islam, jika dari sholatnya sudah salah, maka terus ke atasnya akan hancur. Amalan-amalan dalam Islam itu tergantung dari sholat kita. Jadi sholat ini sangat penting buat kita. Berikutnya rukun Islam yaitu zakat. Nah, sama pentingnya dengan rukun Islam ketiga yaitu zakat. Apa itu zakat adik-adik? Zakat adalah sebuah kegiatan yang sifatnya wajib dan harus dilakukan oleh seluruh umat Islam. Kegiatan zakat ini itu biasanya dilakukan setiap bulan Ramadan dengan takaran yang telah ditetapkan sesuai syarat dan ketentuan dalam Islam, supaya itu tidak membuat umatnya merasa keberatan ketika melaksanakan zakat. Tujuan dari pembagian zakat ini adalah untuk membantu umat muslim lainnya yang sedang dalam kesulitan atau saudara-saudara kita sesama muslim yang dianggap kurang mampu secara ekonomi, sehingga mereka bisa menikmati makanan yang layak. Selanjutnya rukun Islam puasa. Apa itu puasa adik-adik? Nah, puasa merupakan salah satu ibadah juga. Ibadah yang biasanya dilakukan di bulan Ramadan, dan ada juga puasa sunnah Senin Kamis. Ada banyak sekali puasa itu di dalam Islam. Tapi selama bulan Ramadan menjadi salah satu ibadah yang wajib, yang dimana setiap tahunnya harus dilaksanakan. Tapi agar tak salah paham memahami pernyataan ini, ketahui juga ketentuannya adik-adik. Ada hal-hal yang menjadi latar belakang dalam menjalankan ibadah puasa, karena hal ini menjadi suatu yang menentukan keabsahan atau kejelasan puasa itu. Walaupun poin utama dari ibadah puasa adalah untuk menahan haus dan juga lapar. Misalnya munculnya hawa nafsu yang berlebihan, amarah yang sulit dikendalikan, dan supaya kita tahu bagaimana rasanya saudara-saudara kita yang miskin atau kurang beruntung dalam menahan lapar dan haus karena tidak ada uang. Sampai kepada materi kita yang terakhir, rukun iman yang kelima, rukun Islam yang kelima maksudnya adik-adik. Kurang fokus nih kakak. Yaitu naik haji bagi yang mampu.
Nah, ini dari rukun Islam adalah naik haji, yaitu menunaikan ibadah haji ke Makkah bagi mereka yang dianggap mampu. Pelaksanaan haji ini memang sangat dianjurkan ya, tapi dilihat kembali bagaimana kemampuan umatnya secara finansial, secara keuangan. Hukum dari naik haji tersebut dibolehkan, tetapi jika terjadi kemudaratan bagi hukumnya itu, maka hukum itu dianggap larang kalau memaksa gitu. Jadi alasannya mengapa naik haji itu wajib untuk mereka yang mampu, karena perjalanan menuju ke tanah suci tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit. Nah, ibadah haji ini selalu dilaksanakan di bulan Zulhijjah setiap tahunnya, dan di waktu tersebut seluruh umat Islam berkumpul di Baitullah, yaitu di satu tempat yang sama. Nah, adik-adik, itulah pembahasan kita mengenai rukun Islam di dalam agama Islam. Nah, semoga pembahasan kita yang sangat singkat ini semoga dapat bermanfaat bagi kita dan bagi saya sendiri. Kalau ada pengucapan saya yang salah atau cara menjelaskan saya yang kurang, saya memohon maaf ya adik-adik. Semoga kelima rukun Islam ini kita selalu terapkan, selalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja ya dari penyampaian dari kakak. Saya sangat berterima kasih kepada adik-adik semua, dan jangan lupa sholat dan menjalankan dari kelima rukun Islam yang tadi kita pelajari. Baik, terima kasih adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hampir kelupaan ya adik-adik. Tadi saya sudah menyiapkan satu buah pantun untuk menutup pelajaran kita pada hari ini. Baiklah pantunnya. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Cukup sekian ya pembahasan kita. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena support dari adik-adik semua, support dari kalian semua itu membuat saya semakin bersemangat membuat video pembelajaran untuk kita semua. Sekian dari saya. Bye bye. I love you.